Halo semua, apa kabar? Saya harap pada kesempatan pertemuan kali ini keadaan kalian tetap sehat dan baik, apalagi di tengah cuaca yang tidak menentu dan memang kondisi pandemi yang belum berakhir juga. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena kakak-kakak sudah mau menyempatkan waktu untuk datang ke sini mendengarkan materi yang akan saya sampaikan nanti. Sebelumnya juga perkenalkan, nama saya Regina Wahyusarafia. Saya adalah mahasiswi semester 6 di Prodi Psikologi Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai self management diri. Nah, mungkin kakak-kakak ada yang sudah pernah mendengar sebelumnya mengenai self management diri ini. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat apa yang kakak tahu mengenai self management ini? Iya, kakak yang di sebelah sana. Baik, mungkin ada pendapat lain yang bisa diajukan? Iya, kakak yang itu. Nah, dari penjelasan kedua kakak barusan mengenai self management ini, self management sendiri biasa kita sebut dengan manajemen diri. Nah, Skinner sendiri mengungkapkan bahwa manajemen diri melibatkan perilaku mengendalikan dan perilaku terkontrol. Selain itu juga manajemen waktu adalah hal yang perlu dilakukan dengan kesadaran penuh oleh si pelaku utama dalam melakukan hal ini dan dengan dibantu oleh orang-orang di sekitarnya. Saya beri contoh dari pengalaman pribadi diri saya sendiri bahwa saya ini adalah salah satu orang yang memiliki pola tidur kurang baik. Saya mengikuti banyak kegiatan di luar rumah. Keseharian saya melakukan kegiatan lebih dari 1, 2, atau 3. Dan hal itu membuat saya memiliki waktu istirahat yang kurang sehingga jam biologi saya pun terganggu. Dan itu pula yang membuat saya memiliki pola tidur yang tidak baik. Seperti yang kita tahu bahwa dalam masa dewasa ini kita memiliki waktu tidur yang cukup itu selama 7-9 jam. Sedangkan saya sendiri memiliki waktu tidur di bawah 7-9 jam tersebut. Dan itu membuat badan saya sering merasa lemas dan lebih mudah sakit juga. Kemudian dengan kesadaran penuh, saya ingin merubah pola perilaku saya. Saya ingin merubah pola tidur saya dari yang kurang teratur menjadi lebih teratur lagi. Saya melakukan modifikasi perilaku ini dengan menggunakan teknik self management. Karena di dalamnya ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan, yaitu penetapan tujuan dan pemantauan diri, manipulasi antecedent, kontrak perilaku, mengatur penguat dan penghukum, dan dukungan sosial, serta yang terakhir instruksi diri dan pujian diri. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin penjelasan saya kurang jelas atau memang ada beberapa hal yang masih membuat kakak-kakak di sini bertanya-tanya, jadi bisa disampaikan langsung. Baik, jika memang tidak ada, kita lanjut pembahasan. Dalam melakukan modifikasi perilaku, selain strategi yang sudah kita bahas sebelumnya, ada beberapa langkah yang juga bisa mempermudah kita dalam melakukan modifikasi perilaku tersebut, yaitu kita diminta menentukan keputusan untuk terlibat langsung dalam manajemen diri. Selain itu juga kita perlu menentukan perilaku target dan perilaku bersaing. Nah, tujuannya di sini agar kita mengetahui perilaku mana yang perlu kita kurangi dan perilaku mana yang perlu kita tingkatkan. Dalam pengalaman pribadi saya sendiri, perilaku yang saya tingkatkan adalah waktu istirahat saya agar pola tidur saya perlahan
kembali teratur seperti sebelumnya. Nah, perilaku yang saya kurangi itu mengikuti kegiatan-kegiatan atau mengurangi kegiatan yang sebelumnya sudah saya ikuti. Jadi, supaya kegiatan yang saya ikuti semakin berkurang dan pola istirahat saya semakin teratur. Nah, selain itu, kita juga perlu menentukan tujuan, pemantauan diri, dan melakukan penilaian fungsional. Kita perlu memilih strategi manajemen diri yang tepat seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dan evaluasi perubahan yang terjadi. Serta yang terakhir, kita perlu menerapkan strategi pemeliharaan. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas mengenai semua materi yang sudah saya sampaikan dari awal hingga saat ini. Jika memang tidak ada, saya ucapkan terima kasih karena kakak-kakak boleh meluangkan waktu untuk hadir pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak karena boleh mendengarkan materi yang saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.